Nah, mulai nanti malam, Bapak coba sama Ibu, ini kan Ibu istri kan, saling koreksi aja. Bisa gak tuh sifat 18 jangan ada? Biar cair, 22 miliar. Harus bisa. Introspeksi. Kedua, Bapak bisa gak romantis sama istri tercinta? Bapak kesini naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Yang nyupir siapa? Ada teman yang ngajak ke sini itu. Oh, jadi berapa orang kesini? 4 orang. Oh ya, gampang. Bapak nanti sampai di rumah coba romantis sama istri. Seperti yang saya ngajarin mbaknya sama suaminya. Ibu mau gak ngemot alat kelaminnya suami? Udah pernah belum? Alat kelamin suami di mod. Udah pernah belum? Belum? Bisa gak? Apa tak ajarin dulu? Jadi Pak, romantis Pak. Bapak romantis saja. Pernikahan udah berapa tahun sama Ibu? 2015. Berarti 10 tahun ya. Nah, bisa gak Bu romantis Bu? Udah 15 tahun. Pernah gak Ibu selama 15 tahun nikah ngemot alat kelamin suami? Hah? Ah, bos keluarin bos. Beda. Istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, rezekinya nggak pernah putus. Ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Tuh, coba Ibu praktekin. Emang ada Pak Haji? Ya ini kan ilmu kearifan lokal zaman biyen, zaman nenek kita, simbah-simbah kita. Coba praktekin. Boleh gak Pak Haji aku di sini? Boleh. Haji Marun geser. Bang ya. Kalau yang mau angkat kredit ya. Saya nggak mau. Bang. Oh nggak mau. Kenapa? Ya, dari awal. Ribet. Riba, bukan ribet, riba. Ribet sama riba juga. Oh, ribet, sorry. Karena pekerjaan. Jadi ada riba, ada ribet ya. Iya. Nah ini Karena harus udah berapa standby. kali nih ke RDAY? 4 kali. 4 kali. Privatnya 4 kali. Kalau kehadirannya udah. 2 tahun ya. Iya. Nah ini yang tahu RDAY bos dulu atau istri dulu? Istri. Oh istri. Apa yang cocok dari RDAY Bu kalau saya boleh tahu, mbaknya? Ya ini suruh ngindari ini kan cocok nih. Terus sama yang dijalankan aja sih. No. Cuma kita kadang masih berat juga tuh. Apa yang berat? Ngaji malam. Oh ngaji malam. Iya. Emang usia berapa sekarang mbaknya? 57. 57. Bos berapa? 58. 58. Oh berat ngaji malam. Kan enaknya gini. Kalau kita bisa baca Quran 12 juz, setiap bulan cair 10 miliar tunai tanpa kerja. Nah, Ibu boleh kerja di notaris boleh, mbaknya nggak boleh lanjut. Emang ada contohnya. Abdurrahman bin Auf, dia baca Quran 30 juz. Malamnya baca Quran, paginya dia sodagar, kaya raya tajir melintir. Mbaknya malam baca Quran, tahajud baca Quran, paginya notaris. Herannya kita dapat yang kakap-kakap. Iya. Gitu. Dengan baca Quran, marketing goib, yang datang mau transaksi yang kakap-kakap. Gitu Pak Haji ya. Iya dong bos, yang 1000 hektar, minimal yang 100 hektar, bukan yang meteran. Mau jual beli tanah, rumah luasnya kecil-kecil di 100 Jogja. meter, 200 meter, 1000 meter. Kok 1000 meter? Kecil-kecil ya di Jogja. Hektar. Lapangan golf. Orang konglomerat kayak gitu. Terus apa lagi? Tapi paksain dulu baca Quran. Mbak, ini maaf ya. Kita amit-amit jangan baik. Kalau nanti meninggal, dikubur, apa suami tercinta yang ganteng ini mau ikut ngubur ke dalam kuburan? Nggak mau. Mbaknya dikubur, udah diuruk, dia pulang. Saya tanya, bos, istri meninggal, lo nengok kuburan berapa bos? Setahun berapa kali? Dia jawab, 2 kali kan kata Pak Haji. Mau puasa, mau lebaran. Coba Bu bayangin Bu. Akhirnya siksa kubur. Nah tapi kalau ibu maksain baca Quran, ibu paksain baca Quran, ibu tidak ada siksa kubur. Bahkan ibu tidak ada siksa akhirat, langsung masuk surga. Kenapa? Karena di dunia ibu udah disiksa sama saya.
Kok Pak Haji nyiksa lah? Tuh gue suruh baca Quran 12 juz. Itu kan gue siksa. Jadi ibu masuk surga. Iya. Gue yang masuk neraka. Kenapa? Kata gue nyiksa ibu. Diguyon-guyon. Jing. Biar gak ngantuk. Ada lagunya katanya Pak Haji. Apa? Ayo. Lagunya apa? Pinjem mic-nya. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Terus? Itu katanya. Terus. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Wah, tepuk tangan buat Pak. Pokoknya gini Bu. Iya. Saya mau marketing goib. Order datang sendiri, duit datang sendiri. Caranya apa? Ibu dengan nanem istilahnya kebaikan. Dengan cara apa? Baca Quran. Sholat tobat. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Udah itu aja. Jadi kayak orang nanem kembang, kupu-kupunya datang sendiri. Daripada ibu nangkap kupu-kupu, kupu-kupunya rusak, ibu larinya udah capek. Nggak mau saya. Lebih baik apa? Lebih baik ibu nanam kembang. Ya nanam kebaikan. Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, sedekah subuh jangan bolong, Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sama tadi tuh baca Quran. Bu, ibu berobat kemanapun tidak ada yang maksain baca Quran 12 juz. Paling top sekelas kiai one day one juz. Iya. Saya nggak mau one day one juz, 12 juz. Kok gitu Pak Haji? Abdurrahman bin Auf 30 juz. Nah ini nggak bisa. Harus. Gitu. Terus apa lagi bos? Ganteng apa lagi? Apa tuh? Ganteng apa lagi yang mau diobrolin ganteng? Atau mbaknya apa yang mau diobrolin lagi? Ya itu apa? Untuk biar bisa maksain itu loh. Selama sekarang ini kurang tertib. Ya memang untuk ibadah sama ngajinya yang kurang. Jadinya Bu, nambah. ibu ini. harus paksain baca Quran 12 juz. Papa kandung saya meninggal tahun 1973. Sampai hari ini papa saya belum bangkit. Saya nggak tahu tuh siksa kubur apa nggak tuh papa saya. Coba kalau ibu begitu, mau nggak? Nggak mau. Paksain baca Quran. Saya nih Bu, udah 3 tahun belum nengok kuburan papa saya karena nggak sempet. Karena pasiennya banyak. Iya. Nggak sempet nih. Ibu saya udah besok mau nengokin lagi, kata istrinya, kata mama saya, Ji lo nggak tengok papa lo. Gue mau tapi belum sempet. Tamunya gimana? Ini hari ini aja 12 orang. Hari ini harusnya gue berangkat ke Jawa, tapi 12 orang gimana? Ya udahlah. Nah maksud saya, coba Bu baca Quran 12 juz, paksain. Ibu nomor berapa nih? 12. Terakhir ya 12. 12. Iya tadi. Coba datang kalau tadi gue udah berangkat marah. ke Jawa, ziarah ke makam bokap gue, kita nggak bisa ketemu. Iya. Nah maksud gue, ibu paksain baca Quran 12 juz, karena ibu nggak bisa ngandelin suami dan anak. Iya. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran 12 juz. Teman kita dikubur siapa? Sedekah subuh. Teman kita dikubur sedekah Jumat barokah. Teman kita dikubur sholat ba'diyah qobliyah. Teman kita dikubur sholat taubat. Nah itu. Dengan itu termotivasi gak? Hah? Harus. Bisa. Terus apa lagi? Gini Pak Haji, istrinya dulu kan yang pertama kesini minta utang lunas. Ya, utangnya berapa? Utangnya lunas. Oh, utangnya lunas. Ya, cuman yang lunasin kan dia nggak mau bayar gitu. Apa? Lunas utang lunas tanpa bayar. Oh, utang lunas tanpa bayar. Ya, masalahnya yang bayar jadi saya Pak. Oh, yang bayar suami. Iya. Senjata makan tuan. Iya. Kan sama aja kalau begitu Pak Haji. Iya. Dia nggak bayar utang tapi saya yang bayar. Gampang, nanti minta diganti dong, recovery. Gitu. Minta ganti sama Allah. Utangnya berapa? Berapa Kemarin tahun yang dulu? dibayar sama suami.
1 M. Lah kan ilmu RDI cairnya 10 M. Iya. Iya. Berarti kan bayar utangnya suami 1 M. Balikin yang 9 M ke saya. Gitu. Selesai. 10 M bos, tiap Ya. bulan loh. Iya. Bulan depan 10 M lagi. Bulan depan 10 M lagi. Alhamdulillah, Bulan Pak Haji. depan 10 M lagi. Ya. Udah begitu aja. Pasti. Bisa. Tapi mesti maksain dulu baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Bu, saya ngajarin tamu saya, Bu, namanya Pak Roni, seangkatan sama Haji Marco. Dia sedekah subuhnya setiap hari 2 juta. Sedekah Jumat Barokahnya tiap hari 1 juta. Dia punya penghasilannya sehari 600 juta dagang sembako. Anaknya masih kecil, baru umur 20 tahun. Dagang sembako deket-deketan. Omsetnya per hari 150 juta per hari. Tokonya awalnya ngontrak, waktu datang sama Haji Marco bareng ngontrak. Sekarang udah milik dia, kanannya kebeli, kirinya kebeli, belakangnya kebeli. Tapi dia sedekah subuhnya 2 juta. Kalau kondisi kita pas nggak ada, Maksa dong. Maksa, ya. 100 ribu apa 200 ribu Tiap atau harus 300 kita ribu paksakan. dulu. Maksa. Nanti arahnya ke sana. ya soalnya kita takutnya itu dari hutang itu kita jadi bermasalah di pekerjaan kan. Oke, cicil. Sedekahnya kan dicicil. Iya. Manjur bos. Daripada lu nanti usia 60 tahun mau begini terus bos. Nggak mau. Duit datang sendiri. Duit ngejar kita. Bisa. Harus bisa. Dan pasti bisa. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak Haji. Terus apa lagi? Biar ini menghindari kondisi takutnya kan kalau ada masalah di kantor, biar klien itu nggak Mbak, nuntut itu. kalau mbaknya sedekah subuhnya nggak bolong, taruh misalkan 1 juta ya. Ini barusan namanya Bu Tati, Ya. dia maksain sedekah subuh 1 juta. Dia lagi nonton nih Bu Tati. Ya. Omset dagang pupuk ya, Bekasi 600 juta. Paling kecil sepinya 300 juta. Tapi dia maksa sedekah subuh 1 juta. Iya. Karena omsetnya Ada lagi gede. tuh yang dagang besi, siapa namanya? Ajis apa? Ajis. Pak Haji. 1 juta. Maksain sedekah subuh 1 juta. Kita Tiap juga mesti subuh ya? maksa bos. Kayak orang mancing aja. Bos, lagi ngapain bos? Lagi mancing. Umpannya mana bos? Nanti Ji kalau gue dapet ikan baru beli umpan. Kira-kira dapet ikan nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin dapet ikan. Meskipun Paksain. itu dari utang nggak apa-apa. Bagaimana kita Oh sedekah? boleh dong. Boleh. Boleh. Kita ngutang buat sedekah boleh. Ibu nggak lihat si Pitung? Dia rampok gudang-gudang Belanda. Hasil rampokan ini kemana? Disedekahin. Tapi harusnya sedekahnya ke anak yatim. Iya. Kita nih kadang nyeleneh. Sedekahnya kemana? Ke ibu yatim. Nggak boleh. Ibu yatim. Iya. Jadi kan banyak nih ibu-ibu yatim. Kita santunin. Jangan. Ibu yatim tuh cocoknya kita kawinin. Jangan disantunin ya. Hah? Kameramen. Gue suruh nyantunin anak yatim malah dikawinin ibu yatim. Aduh si kameramen. 5 lagi. Jadi Semuanya nggak ibu yatim lagi ya. Jadi nggak yatim lagi. Makanya nih bos, ini kan ibu yatimnya 5-5 lagi pada bunting nih. Gue mau nyantet dia nih si kameramen. Karena kalau si kameramen gue santet mati, kan nanti anaknya lahir jadinya yatim kurung. Gue punya 5 yatim kurung. Buat modal. Dari kemarin gue racunin nggak mati-mati ya. Kemarin kan gue ajak makan sebelaknya gue kasih racun tikus. Dia nggak makan, lupa katanya. Udah kenyang katanya. Aduh, gue ngarepin dia mati tuh bos. Udah kerasa. Kameramen. Yatim kurung. Allahu Akbar. Pokoknya maunya gue gini bos. Oke. Bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub si bos? Orang si bosnya belum bikin takjub Allah. Pernah gak lo seumur hidup sedekah subuh 1 juta per hari? Belum pernah. Kalau ketipu pernah.
Duit dipinjam orang nggak dibalikin pernah. Banyak. Salah investasi pernah. Nah, coba lu paksain sedekah subuh 1 juta. Emang ada Pak Haji? Ada Bu Endang sedekah 10 juta sedekah subuh. Bu Endang Bekasi, Prof Endang paksain. Manjur gak Pak Haji? Kaya raya tajir melintir di Indonesia dia. Dapat proyek 30 triliun. Sedekah subuh waktunya kapan Pak Haji? Dari abis asar sampai jam 00. Itu sedekah Nih subuh. sekarang nih masih bisa nih. Sedekah Sampai subuh. ntar jam 00. Bukan pada saat mau subuh itu bukan ya? Oh enggak. Orang nanya, kalau di RDI tahajud jam berapa? Jam 00. Jam 1. Kayaknya gue kalau tahajud dulu 3:30. Ya, lo praktekin aja 3:30. Gue nggak mau. Gue maunya jam 00. Bos, di mana-mana bos, orang abis tahajud langsung sholat subuh, baru baca Quran, ya gitu. Kalau di Iya. RDI enggak, abis tahajud baca Quran. Kok beda Pak Haji? Beda. Harus beda bos. Nggak boleh nggak beda. Bikin tajub Allah. Bebas. Kedua, bos paksain sama istri harus romantis. Caranya apa? Wajib setiap hari bos harus nenen istri. Dan istri harus nawarin nenen. Ji, kayaknya kalau usia 50 tahun kayaknya nggak ada deh saling nenen-nenenan. Emang di sana nggak ada di luar RDI, tapi di RDI wajib. Namanya ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ini coba lihat bos, ini tiap hari, betul? Tiap hari. Sebelum kesini habis sholat Jumat tapi langsung Nenen, lo lihat bibirnya. Nih. Agak somplak dikit. Kameramen lo ikut-ikutan aja. Bayi tua. Bayi tua, betul. Mending bayi tua, bayi kadaluarsa. Biasanya kalau bayi kadaluarsa hobinya minum bos, sambil duduk di karpet diminum bos. Itu namanya bayi kadaluarsa bos. Ada lagi bos. Sudah. Sip, ajarin, centongin duit, cair 10 miliar tiap bulan. Ya. Ajarin. Ada di sini, ini supaya kliennya banyak. Di sini cara manggilnya begini. Itu nanti bisa menyesuaikan dengan bahasa Jogja. Anaknya siapa? Anak saya, Pak Haji. Sesuaikan dengan bahasa Jogja. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tanpa Al-Fatihah juga boleh. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nariknya ke bawah, ke dalam begini. Ke dalam. Ke kita. Ya. Ke kita biar kata. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDIY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Tanyakan, dipanggil ganteng datang ya, datang ke rumah saya, datang ke kantor saya, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat juga boleh. Waktu senggang, praktekin. Di situ ada contoh redaksinya. Nanti praktekin yang enak, bahasanya yang Anak-anak seneng bener kayak di atas. Centongnya satu. contohnya satu. Bener. Enggak tuh suaranya seneng. Narik-narik bangku.
Ini berarti nanti gantian bisa ya? Gantian bisa. Cair ya 10M ya bos. Amin. Harus. Namanya marketing goib. Order datang sendiri, duit datang sendiri. Oke? Set, cair, terkabul. Ganteng, cantik, terkabul. Set. Kabul ya Pak. Ya. Sukses dulu. Yeay. Ya, Pak. Kasih Pak. Dedek, ini airnya. Ada. Amin, amin. Ini ya? Sini aja. Ya situ mengawakan. Iya di sini. Yuk, pegang mic-nya. Nama, Nama M. Kundin tinggal di mana? di Bandung. Sehari-harinya apa? Saya biro jasa STNK dan jualan es krim. Biro jasa SNK sama jual es krim. Nah, Udah pernah ke RDA apa belum? baru pertama. Baru ini. Iya, Haji. Oke, hajatnya apa? Hajatnya pengen lunas hutang Utangnya berapa? sekitar 400 Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Jaminannya apa utangnya? Nggak ada rumah. Oh, rumah. Nah. Oke. Ada lagi yang mau diobrolin? Nah, terus kedepannya pengen punya omset lebih baik gitu. Boleh. Nanti diajarin ya. Ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ya. wabarakatuh. Nama Nomor 2 Isroi. saya. Dari Semarang. Pekerjaan saya macam-macam ini. Kemarin kami buka karoseri. Apa? Karoseri. Karoseri Maju Jaya. Bapak buka karoseri Maju Jaya. Ya, Produknya apa tuh? Mobil apa? mobil box, trailer, dam, tronton, apa? Tronton. Box, ya. Tronton, box, dam, tangki, macam-macam semua. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi mobilnya kepalanya dari dealer. Ya. Nanti Bapak bikin dump truknya, Ya, betul. bikin boxnya. Ya, betul. Oh iya, iya. Udah Ya. berapa lama? Dari tahun 2010. 2010 sekarang 2025. 2005. Karyawannya berapa semuanya? Dulu karyawannya 50, sekarang habis karena nggak ada. Dulu 50. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak punya karyawan. Nggak ada lagi karena sepi sekali dan dikejar-kejar utang, nggak bisa bayar itu. Dikejar-kejar utang. Ya. Jadi kalau ada orderan udah nggak nerima orderan lagi dong. Sudah nggak bisa karena sekarang Bikin dump truck udah nggak bisa lagi. sudah nggak bisa karena rata-rata mereka sekarang nggak pakai DP. Kalau tadinya kan masih pakai DP, sekarang nggak pakai DP, jadi nggak bisa belanja untuk pekerjaannya. Jadi Bapak sekarang nganggur. Sekarang kadang jadi lawyer, kadang jadi ketua ormas begitu. Kadang jadi lawyer, kadang Ya. jadi ketua ormas. Ya, Ketua ormas apa? kebetulan saya ketua DPD GRIP Jawa Tengah. DPD GRIP Jawa Tengah. Iya, Oh iya iya iya. DPD. ya DPD. Kalau DPD di atasnya DPC ya? Di atasnya DPD, jadi saya ketua provinsinya. Oh, Provinsi Jawa Ketua- Tengah. ya, Oh, Jawa iya. Tengah. Di bawahnya ada kabupaten. Kabupaten 35 kabupaten. Oh iya iya. Terus apa kalau lawyer saya itu permasalahannya banyak permasalahan tanah tapi belum pernah ada yang lolos gitu Belum ada yang lolos. karena selalu
orang yang datang ke saya itu pro bono. Jadi Apa? pro bono. Singkatan apa? Kalau uangnya sudah habis baru ke tempat saya. Ono maneh. Iya. Jadi kalau uangnya Istilahnya pro bono. ya pro bono. Jadi kalau urusan apa saja karena menganggap saya itu ormas, dianggap saya itu punya uang, makanya kalau ada masalah Nalangin. suruh nalangin begitu rata-rata. Jadi sampai hari ini semenjak saya dilantik bulan September belum ada usaha yang membuat ada pemasukan. Bahkan bengkel saya jadi berhenti karena uangnya kan juga kepake begitu, Bapak. Berarti kalau Grip Jaya DPD Jawa provinsi. Ya provinsi. Oh iya. Kalau kabupaten namanya DPC. DPC. Kalau kecamatan PAC. PAC. Ya. Bapak kesini sama siapa? Saya diajak istri saya. Diajak istri. Oh, Ya. yang tahu RDI istri dulu. Istri ya, istri dulu. Oh. Nah, kemarin karena surat lelang dari bank itu turun, makanya istri saya langsung ngajak ke sini. Udah ke sana aja. Utangnya piro? Dulu utang saya itu kalau total sekitar 4 miliar. Terus Jaminannya apa? bengkelnya. Oh, bengkel. Jaminnya bengkel sama rumah sama gudang. Oh iya. Ya udah nanti diajarin ya. Ya, Yuk siap. sebelahnya. Nama Izin Pak Haji. Pasien lama Pak Haji. pasien lama. Tahun berapa? 2021 waktu itu 2021. istri yang berkunjung Apa? di sini. Tinggal di mana? Di daerah Yasmin Pak Haji. Bogor. Bogor. Oh iya. Yang waktu itu ada kearifan lokal nenek saya. Nenek. Iya waktu itu kan. Oh iya, nenek disebut- apa coba cerita? Nah. Kearifan lokalnya apa nenek? Ya waktu itu kan masih kecil selalu disuwuk sama nenek. Disuwuk sama nenek. Iya, setiap berangkat sekolah pokoknya disuwuk terus bilangnya itu selalu pinter, sukses. Pinter, Dan sukses. Alhamdulillah dari strata pendidikan lancar semua Pak Haji sampai Pintar. dengan jenjang IPB tanpa tes dan lain-lain gitu. IPB. Ya. Nah sekarang kali ini saya sama istri udah beberapa kali kesini. Untuk kali ini saya coba menanyakan gimana caranya biar rezekinya deresnya Pak Haji. Sedekahnya dinaikin. Iya, Sedekahnya seperti dinaikin. sabda Pak Haji waktu itu kan, nanti rumah sekian ribu meter dan lain-lain. Nah sedekah, alhamdulillah sudah continue. Nah berapa bulan terakhir ada sedikit ujian. Jadi seluruh kegiatan saya itu kayak termin itu agak terhambat gitu Pak Haji. Gampang bos, kan arti sedekah artinya tolak bala. Saya punya tamu namanya Roni bareng sama Haji Marco. Dulu dia nggak punya duit, utangnya 6 miliar. Apa yang disedekain? Barang dagangannya dia, ciki-ciki, permen. Iya. Nah tapi sekarang dia mau sedekah ciki, gue nggak mau. Mau sama dari dulu ciki, permen, nggak mau gue. Duit. Nah dia sedekah duit. Alhamdulillah dia sedekah 2 juta setiap hari. Sedekah Jumat Barokah 1 juta. Alhamdulillah sekarang omsetnya 600 juta. Nah lu tinggal paksain aja bilang sama bini lo. Kalau kita bayar bunga cicilan udah biasa. Coba kita naikin yuk sedekah kita berapa, sedekah subuh. Mau 100.000 per hari, mau 200.000 per hari, mau berapa bebas. Nanti lo tingkatin nanti. Nah kedua bikin tajub Allah. Nah apa yang bikin tajub Allah? Ya tadi baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud baca Quran. Atau lo minta nenen istri, atau istri tawarin nenen ke si bos. Kayak Haji Marco kan tadi habis Jumatan nenen sebelum kesini ya. Tuh, yang dinenenin ada, yang nenenin ada loh di belakang. Jadi kita rekonsiliasi. Iya, izin Pak Haji. Ini juga termasuk bagian yang pengen saya tanyakan juga. Kunci rezeki adalah keharmonisan cinta kasih sama pokoknya sayang dengan istri. Kebetulan istri ini ada sedikit anugerah. Dia jijik sama saya dalam tanda kutip gitu. Artinya entah kalau kata beberapa ustadz berapa ini ada leluhur dia yang menjaga beliau ini agak sedikit kontra dengan sekeliling anak, istri dan beberapa orang terdekat gitu. Membuat auranya itu
benci atau apa Gampang gitu. bos, Gitu. lo kalau mau nenen sama bini lo kan bini lo benci lihat lo. Ya. Muka lo ganti foto CRV atau mobil Honda Accord terbaru warna putih, pasti bini lo nenenin. Hah? Kenapa? Walaupun saya baru beliin WRV Pak Karena Haji, muka lo hitam. belum sampai ke situ. Muka lo hitam, mesti ganti itu Honda Civic warna putih. Nah, nanti bini lo pasti luluh hatinya. Tapi kalau lo nggak mobil itu nggak bisa, gitu. Kenapa? Ya itu. Apa? Nantinya Pak Haji gantian. Oh gantian. Ya itu. Jadi lo baru itu beli aja. mobil apa sekarang? Kemarin alhamdulillah tahun lalu WRV Pak Haji. Hah? WRV. WRV, Pak. WRV. Iya. Masih di bawahnya HRV, Pak. Di bawahnya HRV. Oh iya. Harusnya yang terbaru warna putih, yang paling atas. Tahapan selanjutnya Pak Haji. Hah? Tahapan selanjutnya itu. Pertama baru yang merah dan yang kecil dulu. Nanti iya. baru naik level ke. Bini lo sukanya warna putih, udah gue keker alat kelamin dia warna putih. Kalau lo alat kelaminnya hitam. Gak ada humor. Yuk, banyak apa? Mana mic-nya? Ini Pak Haji. Yuk. Saya dari Surabaya, Pak Haji. Abang? Dari Surabaya. Ibu dari Surabaya. Iya. Kesini sama siapa? Sendirian. Sendirian. Gini, Tinggal di Surabaya sama siapa? saya ya sebetulnya saya itu kan janda Pak Haji. Saya Janda? Iya, saya Umur nunut. berapa? Umurnya saya 62. Waduh, muda banget. Janda Bu. Pak Haji sudah tua. Masih bohai, masih Saya bulan. ini anak saya semuanya 4 laki-laki Pak Haji. Tapi saya itu terburuk Pak Haji. Terburuk nasib Oh, saya. terburuk. Rumah Lu pikir sudah saya terbunuh. jual, disuruh jual sama anak saya. Setelah saya jual rumah Pak Haji, saya nonton Deketin mic ya, gua nggak dengar. Deketin. saya itu setelah saya jual rumah Pak Haji, terburuk nasib saya. Terus pertama saya dagang Pak Haji, sekarang saya hancur Pak Haji, tidak punya uang sama sekali. Saya mau memaksakan sesini, saya jual TV Pak Haji. Ya. Saya jual TV laku 3 Kenapa juta. nggak jual diri? Ya enggak Pak Haji, ya alhamdulillah saya itu orang Islam Dijual Pak Haji. TV. Naudzubillah. TV TV-nya 3 juta nggak Pak jadi Haji bisa saya jual. menonton dong. Saya jual Pak Haji, murah-murah diambil Pak Haji. Saya buat sanggup ke sini, saya mau kepingin. Ya, sekarang pertanyaannya apa? Ya itu Pak Haji, saya itu kan katanya Pak Haji, Ya. kalau orang ndak usah cari, kita ndak usah cari uang ya, uang datang sendiri. Ya. Gimana caranya Pak Haji, orang saya itu Tidak boleh nangis. Iya, ndak jualan. Saya itu sedihnya itu Pak Haji. Saya Ibu kan nangis, Iya, jadi ndak nggak boleh. bisa. Sebetulnya saya ndak pernah menangis, hanya ini terharu saya Pak Haji. Nggak boleh. Dari anak saya. Soalnya anak saya itu jatah saya Pak Haji ya. Pensiunan saya sudah habis Pak Haji, kan sudah saya gadein anunya itu. SK-nya. Iya, saya terima hanya 200 1 bulannya. Sekarang pertanyaannya apa? Ya itu saya kepingin punya modal Pak Haji. Gimana Boleh. caranya? Tadi ajarin ya. Iya, gini Yuk. Pak Haji, saya mau tanya lagi nih. Gimana caranya? Saya sudah mengerjakan sholat Pak Haji ya. Ya. Yang Pak Haji ini, saya mulai kecil tidak pernah ikut itu ngaji, tidak pernah. Setelah saya ikut RDAY, alhamdulillah saya itu badan saya mengerti Islam Pak Haji ya. Ngaji saya bisa, terus saya sholat, saya mandi ya Pak Haji. Sholatnya itu 68 sudah saya jalani Pak Haji, sudah hampir 2 bulan. Tapi saya belum ada ini Pak Haji, reaksi apa-apa. Gimana caranya supaya saya punya modal gitu Ibu Pak nggak Haji? bakal dikabulin Bu, sampai kiamat juga nggak bakal dikabulin. Kenapa? Karena ibu sholatnya, ibadahnya bukan karena Allah. Oh iya Pak Haji. Harusnya kan wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Iya. Kalau ibu nggak, wa nasujuki. Iya. Harusnya inna sholati wa susuki wa Yamaha wa CRV wa ARV wa Honda wa Yamaha wa Agia wa Innova wa Alfa. Velfire. Gimana Pak Haji caranya? Ibu tuh ibadah tuh bukan karena Allah, karena cair. Oh Duit gitu Pak ngejar Haji. kita nggak boleh Bu. Iya Pak Haji. Itu Terus pasti Bu. Saya belum pernah punya tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. iya Belum Pak. pernah. Iya.
Gini Pak Haji, solusinya saya kan punya tanah Pak Haji, dikasih warisan ya dari nenek. Sebetulnya saya tidak pernah jual Pak Haji mulai kecil. Terus sama saudara saya misalnya itu jual punya mus, mumpung saya masih hidup gitu. Tapi ternyata saya kenal RDAY selamanya nggak ada orang yang mau beli Pak Haji. Terus tapi ada orang dua sudah saya mengenal RDAY, sudah ada orang dua yang mau beli. Tapi kok kenapa tidak mau ngasih, tidak mau dia tidak mau gold gitu loh. Harganya sudah dikasih sama saudara saya, tapi dia nggak mau nawar Pak Haji. Sudah dikasih. Pertanyaannya apa? Ya? Pertanyaannya apa? Ya itu saya kepin punya modal Pak Haji, apa tanah itu supaya tolong Pak Nanti Haji. pulang dari sini laku dibayar. Iya, innalillah. Emang ibu saya doain jangan laku dulu ya. Iya. Ketemu gua dulu baru laku. Iya, saya sebetulnya mau yang privat 10 Pak Haji. Saya sambil sama anak saya, tak malah saya diolokin sama anak Jangan. saya. Ini aja yang murah meriah dulu 2 juta. Iya Pak Haji. Tapi saya itu gimana kalau saya disuruh, katanya Pak Haji suruh sodako terus. Dari mana saya haji tidak punya uang Pak Kan Haji? ibu nggak saya suruh sodako. Kapan saya ngomong sama ibu Enggak, sodako? saya kalau lihat itu Pak Haji YouTube itu kalau Oh ya itu buat YouTube. orang lain khusus buat ibu enggak. Oh iya Pak Haji Ibu ya. enggak. Ibu terjun ke lumpur Lapindo. Baru Iya. terkabul. Iya Pak Haji, jangan Pak Haji, kasihan saya Pak. Enggak lah, Haji. humor. Iya. Ntar diajarin ya. Iya saya. Yuk, iya, sebelahnya. Iya. Makasih Pak Haji. Nama Nama Sulistiani dari tinggal Semarang. di mana? Semarang. Semarang. Kesini Iya. sama siapa? Sama suami. Suami yang mana? Oh, yang tengah. Iya. Terus tahu RDAI dari mana? Dari teman Pak Haji. Kok percaya? Iya percaya Loh, apa sih saya- ini dipercaya nih? Dari YouTube juga Pak Haji. Dari YouTube? Iya. Terus? Terus saya ngelakuin itu alhamdulillah. Deketin Saya mic-nya. ngelakuin, iya, saya ngelakuin itu alhamdulillah Pak Haji. Nyaman. Iya. Jadi sekarang hajatnya apa? Pengen saya lunas utang. Lunas hutang. Iya. Itu aja? Iya, sama anak saya supaya dapat rumah yang bagus. Anaknya berapa semuanya? 6 Pak Haji. 6? Iya. Satu bapak? Enggak. Berapa bapak? Sambung juga Pak Haji. Hah? Sambung. Iya, Bapak sambung. jadi ada dapat 6 tuh berapa bapak? Anak saya 1, bapak anaknya 5. Jadi 6. Digabung. Digabung ya Pak Haji. Poyoan. Ya. Ya, yang pertama pengen punya Apa? pengen punya rumah Pak Haji. Oh iya. Iya. Kita diajarin ya. Iya. Yuk, Makasih. mbaknya. Ya, Nama? Nama Vidi Pak Haji. Ya. Kesini sama suami. Suaminya mana? Yang sebelah ini. Yang sebelah. Gara-gara kesini gara-gara mimpiin Pak Haji. Mimpi? Beneran Pak Haji. Mimpi? Mimpi meluk Pak Haji apa dipeluk Pak Haji gitu. Aduh, pantesan saya ngacang terus. Mbaknya nggak taunya mimpi. Gak tahu saya. artinya apa, nggak tahu Pak Haji. Ya. Emang mimpi itu terus gitu. Udah lama juga nggak ketemu Pak Haji kan. Terakhir tuh di Natrabu Pak Haji. Kita? Nah, Di Natrabu? Iya. Oh iya. Waktu itu. Terus ya udah Pak Haji terakhir tuh bilang ke saya, kamu layanin suami seperti anak kecil. Nanti rezekinya dari dia. Artinya apa? Iya. Pesugihannya. Pak Haji bilang gitu kan. Terus saya tuh yang pengen saya tanya sekarang, ya gini aja deh. Hajat saya 1, pengen rumah sama mobil lunas. Yang kedua, pengen punya rumah baru lagi. Soalnya anak udah mulai gede. Sekarang kamarnya Anak masih berapa? 2. Paling besar lagi perempuan? Laki. Umur? Umur 11 tahun. Nomor 2? Perempuan umur 7 tahun. Makin gede dia nggak punya kamar sendiri Pak Haji. Maklum rumahnya juga masih yang tipe kecil kan, belum yang gede gitu. Saya pikir apa harus pindah atau ngebangun rumah lagi gitu, maksudnya direnovasi gitu. Itu pengennya. Terus sama apa lagi Mas, pokoknya rezeki suami bagus gitu ya Pak Haji ya, karena selama ini tuh yang masuk itu ceret gitu sedikit gitu Pak Haji. Jadi kayak oh iya. Terus mama besok nih ada masalah sedikit, masalah bayaran anak sekolah. Jujur aja Pak Haji, masih ada utang anak sekolah. Dan besok harus ketemu sama kepala sekolahnya, harus ngomong, nggak tahu nanti Bayar jawaban. berapa? 30. Nah itu masih besok mau ketemu sama kepala sekolahnya, mau ya kayak berembuk gitu Pak Haji. Seperti apa kita nggak tahu jalannya, pokoknya mau kesini mau minta, bukan minta sih, pengen. Jadi mobil cicilan. Jujur aja Pak Haji, iya. Rumah cicilan. Iya. Sekolah anak cicilan. Aduh. Nggak apa-apa Pak Haji ya, buka-bukaan. Nggak apa-apa, tadi ajarin. Iya. Jadi intinya itu. Terus sama satu lagi Pak Haji, saya tuh sering dimimpiin ada sosok perempuan nenek-nenek di mimpi saya. Tapi itu nggak tahu apa Pak Haji.
perempuan terus. Itu takutnya jadi penghalang rezeki saya itu loh Pak Haji. Itu yang nggak tahu, yang tadi tanya sama suami saya, apakah itu memang dari turunan dari keluarga bapak saya Palembang atau apa gitu. Soalnya di mimpi itu sosoknya selalu itu gitu. Jadi gini Mbak, kalau Mbaknya, kalau saya lihat ya, enaknya kalau kita privat nih bisa kelihatan. Kalau nggak privat karena banyak jadi agak susah. Karena privat bisa kelihatan. Jadi gini Mbak itu kuncinya cuma satu, tidak boleh jengkel sama laki-laki. Laki-laki itu bisa bapak kandung, bisa suami, bisa anak, bisa rekan kerja, bisa siapa aja. Pokoknya yang namanya laki-laki nggak boleh jengkel. Nah Mbaknya tuh kelemahannya saya lihat jengkelnya sama laki-laki. Betul Pak Haji. Oh betul. Oh tepuk tangan dong. Kebetulan papa saya memang nggak deket sama saya. Cuma cuma udah almarhum Pak. Oh udah meninggal. 2023 kemarin. Iya. Ibu saya kan juga kesini Pak. Kita sekeluarga muridnya Pak Haji. Nah itu papa udah nggak ada. Jadi Mbaknya jengkel sama papa. Dulu jengkel nggak sama dia? Iya udah jengkel lagi nih karena sifatnya tuh berbeda. Jadi gimana ya? Kalau dia kan orangnya agak mungkin karena didikan kecilnya dia keras, jadi dia tuh nggak ada romantisnya gitu Pak Haji. Sedangkan saya tuh senangnya dibelai, disayang-sayang itu. Sedangkan dia tuh tak tok itu kayak apa sih ini gitu, kayak gitu Pak Haji. Jadi kayak kok padahal dia ngasih kasih sayang dalam bentuk lain, mungkin dibeliin apa kebutuhan atau dipenuhin gitu. Cuman kalau perempuan tuh kayak kok gini Bang, apa ya, kayak kosong gitu Pak Haji batinnya gitu. Sorry ya. Nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Gak apa-apa nih, nyindir buat orang yang pada duduk di karpet. Oh gitu ya. Ada yang melototin saya. Oh gitu. Iya. Jujur Pak Haji, beberapa laki-laki yang udah beristri suka ada yang godain saya. Iya. Saya mau jujur aja, maaf ya Mas kalau aku buka. Iya. Tapi ini tuh saya jadi kelemahan yang sebenarnya saya sebel kayak gini. Kok nih orang tahu banget sih kelemahan saya tuh senangnya diperhatiin, diiniin. Saya takutnya itu jadi kebablasan gitu Pak Haji. Sebenarnya saya nggak mau gitu kan. Cuman entah kenapa kok laki-laki lain bisa tahu, tapi kayak dia enggak gitu. Perasaan saya bilang gitu Pak Haji. Jadi makanya pengen kesini tuh yang jelek-jelek biar hilang deh gitu. Karena saya pengen fokus untuk suami sama untuk masa depan gitu Pak Haji. Kalau Mbaknya mau, tapi kan Mbaknya belum tentu mau. Apa Pak Haji? Yang bisa ngobatin Mbaknya tuh suami tercinta. Apa tuh? Apa? Cebok, alat kelamin suami, air cebokannya diminum Mbaknya, atau Mbaknya ngemot alat kelamin suami sampai spermanya keluar ditelan. Oh nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Itu maunya dia tuh Pak Haji. Maunya Pak Haji? Maunya dia itu? Maunya sama. Sama Pak Haji. Sama. Cuman kameramen doang. Masalahnya gini Pak Haji, kita kan maaf ya berhubungan suami istri itu agak susah di rumah. Karena rumah itu kan cuma berapa sih Mas? 90 meter ya. Kamar cuma 2. Kamar anak-anak di depan sama pembantu. Kita kalau malam tuh dia suka minta, tapi saya bingung, nggak enak sama itu, biarin aja, tutup aja pintunya. Nggak enak gitu, malu. Jadi kasihan juga dia, kadang-kadang suka aduh sebagai istri kok dosa mod gitu aja, mod. Nggak perlu ML Pak Haji? Nggak usah. Oh gitu? Di situ ya kuncinya Pak Haji? Oh waduh. mau lagi. Itu Pak Haji. Mau lagi. Jadi minta diajarin itu aja sih yang bisa bikin yang rezeki. Yang bisa ngobatin Mbaknya cuma suami tercinta. Oh, itu pengaruh ke rezeki juga nggak Pak Haji? Oh iya, jadi banyak sampai kapanpun rumahnya ya segitu, nggak akan besar. Kalaupun besar nggak lebih dari 1000 meter. Oh gitu. Nggak akan lebih dari 1000 meter, paling 200, 300. Kalau misalkan 1000 nggak mungkin, karena banyak kan kadang suka sebel sama si suami tercinta. Nah caranya apa naklukinnya? Yang banyak emot sampai keluar. Sampai keluar. Ditelan. Ulangi lagi telan. Iya, izin Pak Haji. Ya. Kalau saya ngasih ini masukan, kadang suka mental Pak Haji. Mental. Makanya kamu maunya dikasih tahu sama siapa? Pak Haji. Tapi bener ya. Ketika misalkan dikasih tahu Pak Haji, lakonin. Ya udah. Saya minta tolong Pak Haji, coba diwejangin Pak Haji. Kalau dia ngasih tahu saya mental. Tapi kalau Pak Haji yang bilang, nggak tahu, saya lebih sayang ke Pak Haji kali ya mungkin. Nggak Pak Haji, bercanda Pak Haji, bercanda. Chemistry sampai mimpi dipeluk gitu kan? Mimpi meluk Pak Haji, ya gitu Pak Haji. Jadi kalau Mbaknya mau,
diobatin dulu, karena kan di tempat mbaknya tuh kan kadang suka kesel, sebel. Nah, Iya. nah setelah mbaknya ditaklukin, nanti rezeki ngejar mbaknya sendiri. Oh. Herannya dia dapat project, sehingga bisa pindah rumah. Iya. Alhamdulillah ganti mobil baru. Iya. Kok Pak Haji bisa Tahu. Tadi yang Pak Haji sebutin kenapa di otak saya itu Pak Haji baca. yang mana? tadi yang akor terbaru. Iya, Kaget. dibekeker. Terus warnanya sama, Oh, iya. warna putih. Oh iya. Itu kok bisa? Padahal Pak Haji lagi lihat ke situ, tapi nyampainya ke sini. Oh, ke sini. Iya. Habis gue lihat laki lo hitam. Pasti lawannya putih nih. Maklum pulang dari Papua Pak Haji. Iya, jadi nanti bos dikontrak sama perusahaan besar yang bayarnya dolar. Ntar Bukan kayak gitu. rupiah. Ntar kayak gitu ada Pak Haji. Iya. Itu udah ada wacana sih Pak Haji. Udah ada. Wah, Udah tepuk ada. tangan dulu dong. Mudah-mudahan sih. Lo beli juga Mudah-mudahan. Esteller ya? Oh saya nggak tahu. Mudah-mudahan. Kan masih rahasia. Bayangin. Dia sama suaminya rahasia, sama gue terbuka. Suaminya sama dia rahasia, dia sama gue terbuka. Bisa begitu sih bos. Wow, luar biasa. Iya bos, gue lihat nih bos. Lu tuh ke depannya, kalau aja istri lo takluk sama si bos, kalau ibarat bahasa Islamnya tuh mahabbah sama suami, bos nanti rezekinya nggak ada serinya dan dapat kontrak di sama perusahaan, bayarnya dolar. Nah kalau udah bayar dolar, itu kalau dijual, wow, rupiahnya luar biasa. Jadi kontraknya dolar. Jadi nggak ngaruh tuh temen-temennya sosial Media. ya, medianya istri, teman-teman sekolahnya, orang tua muridnya jauh bos. Ya Allah dibaca lagi. Dibaca lagi sama Pak Haji. Selama ini emang gitu, suka cerita sama dia, Mas ibu si ini kok bapaknya enaknya rezekinya gede banget, biasa lah istri kan gitu, gimana sih caranya. Terus dibaca lagi sama Pak Haji tadi. Iya, tenang aja bos. Saya tuh banyak ngerem Pak Haji. Apa? Banyak ngerem cerita sama dia itu. Oh banyak keren. Iya, karena ntar kalau misalkan kita ngomong A, dikejar. Oh dikejar. Kapan gitu? Kapan? Ya, capek. Mending jangan ngomong. Mending jangan ngomong dulu. Kalau Pak Haji baru ngomong. Oh, ngomong. Aduh, lo mesti privat kali bos. Iya. Lo mesti privat kalau pas pulang ke Bogor. Iya. Jadi ide gini mbak. Mbak bikin suami tercintanya kelepek dalam arti kata cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi mbaknya buat seharmonis mungkin. Nanti uangnya lewat dia. Gitu. Jadi nanti diserahin ke mbaknya, mbak tinggal ngatur. Mau ganti HP baru, iPhone yang 16 Pro. Jadi kita nggak malu sama teman-teman orang tua murid, ya kan? Dibaca 16 lagi. Pro gitu loh. Ini kita kadang dilongok 13 Pro. Aduh kelamaan. Ayang, 13 Pro ayang. Iya Pak Haji. Gak apa-apa gua ngomong gitu ya? Gak apa-apa, saya emang lebih baik Pak Haji istilah katanya ya telanjangin di sini nggak apa-apa. Ya maksudnya dalam kata-kata konotasi. Maksudnya maksudnya dibuka gitu ya. Iya, nggak apa-apa karena daripada di gitu itu tapi nggak terkabul hajatnya itu mendingan kayak gitu nggak apa-apa Pak Haji. Iya, jadi Itu aja. bikin romantis. Kalau pas dia lagi pulang di Jakarta, di Bogor berapa lama, seromantis mungkin. Bikin dia romantis. Nanti uangnya nanti dia kasih ke mbaknya bisa mau beli apa. Yang aku mau emas yang itu 50 gram, emas batangan 25 gram. Dibeliin loh, harganya tau gak? 43.700.000. Dia seneng kalau punya emas batangan, disimpan, buat simpen. Iya benar. Oh benar? Wow, tepuk tangan itu dong. Walaupun 25 gram ya. Dulu Pak Haji. Bahagia banget dah. Dulu Pak Haji pernah bilang, nanti lu tuh nggak usah ngapa-ngapain, laki lu bawa lu kemana ke Plaza Indonesia, lu beli ini. Kok tahu? zaman dulu Pak Haji, pas kita ketemu sebelumnya, pokoknya udah banyak deh yang Pak Haji tuh neropongnya tuh tek pas semua. Jadi ya udah. Ke Plaza Indonesia bos. Nanti beli parfum.
Tetapi sebaliknya Allah murka kalau dikotori dengan sifat-sifat ini. Apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Pasti, niscaya kamu akan rugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita, kamu akan bangkrut. Karena apa ya Allah? Karena kamu dassaha, mengotori. Ngotorin apa? Ngotori jiwa. Jiwa kita dikotori, maka ya datang yang negatif. Tapi sebaliknya, kalau kita tanam yang positif tadi, dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, kata Allah kamu akan beruntung. Dasarnya itu Pak Haji rumuskan ilmu 18 sifat yang harus dihindari. Ini dibuang jauh-jauh dari hati kita. Ini modal kalau kita mau naik haji, besok berangkat haji, saat lempar jumroh, ini yang kita ucap saat melempar. Gundah, buang. Gelisah, buang. Murung, buang jauh-jauh. Sedih, makan setan. Makan setan. Itu bukan sekedar lempar gini, bukan. itu adalah bukan benci ke setannya, bukan. Kita buang sifat negatif kita. Aslinya seperti itu. Ini kita dibantu Pak Haji dengan ini. Jadi modal. Itu kira-kira tentang sifat negatif, sifat yang harus kita hindari, kita tanam positif agar hajat apapun yang Bapak Ibu hajatkan pasti terkabul dengan kita bersihkan. Ini janji Allah ya. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Karena Allah innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Ini tadi janji Allah, kita akan bahagia kalau kita bersihkan hati kita. Cinta kasih sayang tadi ditekan-tekankan untuk semuanya, Bapak Haji. Pasti janji Allah. Rasanya seperti ini gimana? Yakin tingkat dewa, kata Bapak Haji. Kalau berkehendak baca surat Yasin. Satu ayat saja. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah berkehendak terhadap kita semua, hajat terkabul cair 100 miliar besok atau minggu depan, Allah mudah. Allah tinggal ucap kun, jadi, maka jadi. Syaratnya harus bersih hati. Satu pun nggak boleh. Saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar, paling lama sebulan. Kalau sampai sebulan nggak cair, rugi. Orang udah diajarin kok. Gimana cara ngilanginnya? Ya dilawan dong. Dengan cara apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Bisa? Harus bisa. Saya malah lebih Pak Haji. Ya, boleh. Tapi saya gini Pak Haji, saya di sini saya tidak punya sifat gini Pak Haji. Tapi saya setelah di rumah itu saya tadi Ibu sedih. Enggak, rasanya kayak ada yang ganggu Pak Haji ini loh. Saya kalau di sini tenang Pak Haji, kayak seperti saya di Mekah Pak Haji. Saya dulu ke haji itu. Saya di bawah ya. Ya. Saya tenang juga ya. Iya. Tenang Pak Haji, saya tidak punya ini Kak. Tapi kalau di rumah kan apa Pak Haji, ada yang jengkel gitu mesti. Ada kayak orang manas-manasi gitu. Gak bisa, Ibu mesti lawan. Oh gitu, Kalau iya. Ibu nggak lawan ya nggak bisa. Iya. Kan mau sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Ya Haji. udah dilawan. Iya. Jangan jengkel. Iya, alhamdulillah saya baca Pak Haji sampai 30 gitu, alhamdulillah. Tapi kok nggak terkabul-terkabul? Iya Kan Pak Ibu Haji. masih jengkel. Oh iya Pak Haji. Lawan. Iya, soalnya ada orang yang dolimi saya tuh Pak Haji. Jadi Orang paling goblok jolimin Ibu. Orang paling goblok menjolimi Ibu. Iya. Cantik enggak? Iya. Tinggi enggak? Hitam enggak? Enggak ada. Iya. Orang paling goblok jolimin Ibu. Ibu tuh cocoknya langsung disantet. Enggak bisa Iya. dijolimin. Ya, jangan Pak Haji. Ada lagi sebelum saya tutup? Saya Pak Haji. Kebetulan dalam waktu dekat ini memang banyak sekali proyek-proyek yang diserahkan ke saya.
Pertanyaannya. Bertanya, karena semua ini terhambat tidak pernah jadi, baru wacana saja, termasuk pencairan dana ganti tol yang sudah di depan Maret tinggal ngambil itu selalu ada masalah terus. Nah, sekarang bos ada gak tuh sifat 18? Yang tadi diterangin sama si bos. Ada gak tuh sifat 18 yang ada di hati Bapak? Coba lihat 18 ada gak? Pelan-pelan baca 18 ada gak? Cuman gelisah. Ya nggak boleh. Gelisah karena 18 nggak boleh. 5 nggak boleh. 1 juga nggak boleh. Kan itu penyakit hati. Jadi ntar rusak semua. Nggak boleh. Nah, Mohon bisa nggak tuh hilangin? Bisa. Mohon petunjuk Pak Haji. Mohon petunjuk. Kebetulan saya itu kan kuasa hukum dari Putra Mahkota Solo berkaitan dengan ahli waris yang di tanah-tanah kerajaan Solo. Ya. Nah, besok itu rencana minggu besok itu saya mau ngambil uang 22 miliar itu ganti rugi tanah yang di Kendal. Itu yang 10%, sisanya itu ada 430 miliar yang belum bisa diambil karena memang di samping dari kita juga dari pihak beberapa pengusaha itu pemerintah memang kayak seakan-akan menutupi gitu loh, nggak mau menyerahkan, padahal uang itu sudah ada di pengadilan tapi tidak diserahkan kepada ahli waris. Nah, mohon tunjuk agar supaya besok minggu depan ini bisa kami eksekusi. Bisa, kan sekarang hari Jumat. Nah, mulai nanti malam Bapak coba sama ibu, ini kan ibu istri kan, saling koreksi aja. Bisa gak tuh sifat 18 jangan ada, biar cair 22 miliar. Harus bisa. Introspeksi. Kedua, Bapak bisa gak romantis sama istri tercinta? Bapak kesini naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Yang nyupir siapa? Ada teman yang ngajak sini itu. Oh, jadi berapa orang kesini? 4 orang. Oh ya, gampang. Bapak nanti sampai di rumah coba romantis sama istri. Seperti yang saya ngajarin mbaknya sama suaminya. Ibu mau gak ngemot alat kelaminnya suami? Udah pernah belum? Alat kelamin suami dimot. Udah pernah belum? Belum? Bisa gak? Apa tak ajarin dulu? Jadi Pak, romantis Pak. Bapak romantis saja. Pernikahan udah berapa tahun sama ibu? 2015. Berarti 10 tahun ya. Nah, bisa gak Bu romantis Bu? Udah 15 tahun. Pernah gak ibu selama 15 tahun nikah ngemot alat kelamin suami? Hah? Bos keluarin bos. Beda istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, rezekinya nggak pernah putus, ada aja rezekinya, Tuh, coba ibu praktekin. Emang ada Pak Haji? Ya ini kan ilmu kearifan lokal zaman biyen, zaman nenek kita, simbah-simbah kita. Coba praktekin. Boleh gak Pak Haji aku di sini? Boleh. Haji Marko geser. Ada lagi? Ada Pak? Ya. Yuk. Itu kan kita baca alhamdulillah itu kan 999 kali ya. Ya. Terus 27 kali. Sehari. Nah, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Bebas. Bapak maunya dari bangun tidur sampai mau tidur boleh jam berapa aja. Sehari dari terhitungnya dari jam 00 gitu maksudnya. Tidak, jam 00 kan waktunya baca Quran. Ya. Dari sholat subuh. Sholat dari jam subuh. 5 pagi. Sampai jam 12 gitu berarti. Kalau jam 00 nggak boleh ngucap alhamdulillah, nggak boleh. Kan itu waktunya baca Quran. Nanti nggak selesai baca Qurannya. Terus ini Pak Haji, utang saya itu bukan cuma ke bank gitu kan, yang 400 itu ke perorangan juga ada gitu. Bos, kan tadi gue udah sabdain cair 10 miliar. Utang lo berapa? Amin. 400 Nah, balikin 9 miliar 600 juta ke gue. Siap. Cair bos 10 M. Amin. Pasti cair. Kalau udah gue sabdain nggak pernah gagal. Nih Haji Marko, sebelum ke RDAE kontrakannya berapa pintu? 6 pintu. Selama 7 bulan dia praktekin, kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Haji Marko sebelum ke RDAE nggak punya ruko. Dia paksain 7 bulan praktekin ilmu RDAE, rukonya berapa sekarang? 15 pintu. Kalau baca itunya berapa hari itu namanya sampai cair atau gimana? Sampai terkabul, udah terkabul jangan dibaca lagi. Kan lo nanti kasus ketemu gue lagi di sini. Ya. Tenang aja.
siap-siap aja. Terus. Oke? Ya. Ayo, sebelum saya tutup. Satu Apa? lagi, Pak Haji. Untuk ngemutnya itu berapa kali sehari? Sekali boleh, Sekali. 2 kali lebih manjur, 3 kali lebih manjur. Oh iya. 2 kali aja dah. 2 kali. Mau ke Plaza Indonesia, pulang dari Plaza Indonesia sekali lagi. Berarti Pagi kalau ngemut emang langsung emang di tempat tidur? Enggak, di bangku nih. Masnya duduk, mbaknya duduk di bawah. Iya. Diemut. Bisa. Bisa. Enak. Tanya pakarnya, gurunya, ahlinya. Bisa. Oh gitu Pak Haji. Sip, cair 10M.